Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bersosial media yang sehat. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eki Mudiati, perwakilan dari Kabupaten Pindrang, dengan kata motivasi bahagia. Sosial media bukanlah hal yang asing di masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari kita berinteraksi atau mengakses sosial media. Contohnya saja WhatsApp. Kita sudah sangat ketergantungan setiap jam, setiap waktu kita menggunakan WhatsApp dalam berkomunikasi. Nah, sebelum kita tahu upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kita bermedia sosial dengan sehat dan tidak toksik dalam bersosial media, kita harus tahu apa itu sosial media. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Nah, jenis-jenis media sosial yang beredar di masyarakat Indonesia. Kita sudah sangat familiar dengan WhatsApp, Instagram, Line, Twitter, Gmail, apalagi TikTok. Kita kalangan muda saat ini sangat-sangat familiar dengan yang namanya TikTok. Hampir setiap jam kita mengaksesnya untuk hiburan, informasi, serta berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dari media sosial yang sering kita akses, tentu ada dampak yang ditimbulkan. Nah, dampak di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang bisa kita rasakan dalam bermedia sosial, misalkan memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, dan dalam berkomunikasi jarak bukan lagi masalah ketika menggunakan media sosial. Nah, dampak positif yang paling kita rasakan juga, kita sangat mudah mengakses informasi, bertukar informasi, bahkan bukan hanya dalam lingkungan sekitar, bukan hanya dalam circle kita, keluar wilayah, keluar daerah, bahkan sampai keluar negeri untuk mengakses informasinya menggunakan media sosial sudah sangat mudah dan waktu yang diperlukannya pun singkat. Nah, dari dampak positif yang banyak itu tentu saja ada dampak negatif yang mengikutinya. Misalkan ketika kita sudah sampai tahap kecanduan dalam bermedia sosial dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, menimbulkan gangguan mental, terpapar konten negatif, terpapar hoax, dan bisa memicu kejahatan seperti penipuan dan kejahatan lainnya. Nah, ada dampak negatif yang terjadi akhir-akhir ini apalagi untuk kalangan muda, yaitu terjadinya gangguan mental atau kecemasan seperti anxiety karena sudah pada tahap kecanduan dalam bermedia sosial. Serta untuk generasi sekarang dampak negatifnya mereka kurang peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk menghindari atau meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial tadi, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk agar supaya kita bermedia sosial itu dengan sehat, bukan toksik atau membawa pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Misalkan, jaga informasi yang bersifat privasi. Nah, dalam bermedia sosial kita harus menjaga privasi atau menutup kemungkinan privasi kita tersebar. Misalkan hal-hal yang bersifat pribadi, alamat rumah, nomor telepon, apalagi hal-hal yang tertera pada kartu identitas. Nah, ini adalah hal yang bersifat privasi dan harus kita jaga dan diupayakan tidak tersebar di media sosial. Upaya berikutnya yaitu jaga etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi bukan hanya diterapkan ketika kita berkomunikasi secara langsung atau face to face, namun kita juga harus menerapkannya ketika kita bermedia sosial. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan buruk dan dapat mengganggu orang lain ataupun membawa dampak negatif untuk orang lain. Misalkan kita berkomentar secara sembarangan dan tidak memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Kemudian upaya berikutnya yaitu bijak memilih teman di medsos. Ketika kita mengakses media sosial, kita terhubung ke beberapa
orang-orang ini bahkan bukan berasal dari circle kita atau lingkungan sekitar kita. Nah, kita tetap harus memilih dalam berteman. Misalkan di akun Instagram atau Twitter kita memfollow orang-orang dengan pemikiran terbuka, positif, maka kita sebagai temannya dapat berpikiran positif pula. Begitu juga ketika kita memfollow orang-orang dengan kebiasaan buruk, pemikiran buruk, nah bisa jadi kita juga terpapar kebiasaan buruk mereka. Jadi kita tetap harus memilih pertemanan. Upaya berikutnya yaitu jangan asal post. Memang media sosial berfungsi untuk men-share momen-momen kebahagiaan, momen-momen berkesan, tetapi kita harus membatasi diri, jangan sampai kita asal post, apapun kita post, bahkan hal yang bersifat privacy pun kita post sembarangan. Nah, kita harus hati-hati dalam mempost suatu momen. Kemudian upaya berikutnya yaitu cari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Jangan sampai kita menjadi korban ataupun bahkan tersangka dalam men-share informasi yang belum tentu sumber kebenarannya, belum valid kebenarannya. Nah, ini bisa jadi dapat membawa dampak buruk bagi diri kita maupun orang lain. Nah, upaya berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Jangan sampai kita menjadi korban penipuan atau kejahatan yang lainnya. Nah, tadi adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan agar kita bermedia sosial dengan sehat. Semoga media sosial yang kita gunakan tidak membawa dampak buruk bagi kita. Bahkan kita dapat men-share hal-hal positif kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.